yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Fahrul Razi, yang menjadi narasumber kita pada joint meeting kita pada sore hari ini. Tema yang akan dibahas adalah pesan Menteri Agama kepada masyarakat dalam rangka beribadah ketika wabah corona atau COVID-19. Tentu sangat berbeda antara Ramadan kita tahun-tahun sebelumnya dengan Ramadan tahun ini. Saya sendiri baru pertama kali ini menemukan peristiwa semacam ini ya, di mana kita umur hidup saya baru kali ini tidak Jumatan melebihi 3 kali ya. Kalau biasanya kan ya paling 1 kali atau 2 kali ya. Kita kena ada hadis yang kalau 3 kali Jumatan itu tidak Jumatan itu kategori orang munafik ya. Tapi dalam suasana begini ya tentu kita harus mengikuti keadaan, dan tentu ini juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pasti ini adalah juga sesuai. Dan Menteri Agama sudah menerbitkan juga surat edaran nomor 6 tahun 2020 ini tanggal 6 April 2020 tentang panduan beribadah di bulan Ramadan dan juga beridul fitri. Ya. Di sana beliau sudah memberikan panduan-panduan ya, bagaimana seharusnya kita beribadah, taraweh, ya, berbuka puasa, dan hal-hal lain yang terkait dengan ibadah di bulan Ramadan yang selama ini menjadi kelaziman kita, yang sudah menjadi budaya keagamaan kita. Nah, ternyata harus berbeda dengan kelaziman itu. Untuk itu pada kesempatan sore hari ini beliau kembali akan menjelaskan ya, dan nanti silakan Bapak Ibu yang sudah tergabung. Ini saya lihat ada Kak Kanwil Jawa Timur juga ya. Assalamualaikum Pak Jayadi. Belum terdengar suaranya. Pak Jayadi sudah bisa terhubung ya. Jadi Ibu Mami Safaah ini dari Jawa Timur juga. Saya tahu ini beliau adalah penyuluh agama ya. Itu Kang Nur Solehin dari KUA ya. Ya, siap. Halo. Aziz Hagimur ini saya ingat beliau adalah Kabid Bimas Islam Papua Barat ya. Itu masih suaranya masih kita tolong dibuka nanti. Nah, jadi luar biasa ini peserta meeting kita pada sore hari ini. Bisa dikatakan dari Sabang sampai Merauke ya. Ya, saya Indonesia nih. Kak Kanwil ada beberapa ya. Nah ini Pak Menteri ya. Alhamdulillah ya, besar kita ramai sekali Pak ya. Dari Jawa Timur, dari Papua Barat ya. Ya. Juga ini Pak Khairil Abham ya. Ibu Anita ya. Ya, terima kasih telah bergabung ya. Sambil kita ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa ya. Ini kita ingin menekan arahan dari Bapak Menteri ya, terkait dengan panduan beribadah selama bulan Ramadan dan Idul Fitri ya. Ada halal juga kan kebiasaan masyarakat kita ya. Tentu nanti supaya arahan beliau ini kita sosialisasikan di lingkungan kita kepada masyarakat kita ya. Tentunya tujuannya semoga corona ini cepat berlalu ya. Jadi dengan kita mengikuti protokol yang sudah ditetapkan ya, itu harapannya ya. Supaya tidak terlalu lama kita dalam suasana begini ya. Tentu tidak nyaman ya, tapi dalam rangka untuk mempercepat ya, supaya penularannya bisa kita antisipasi, tidak lagi berkembang, dan kalau bisa cepat sirna ya. Kita di samping tentu berdoa kepada Allah. Ya. Untuk itu Bapak Menteri, kami persilahkan untuk menyampaikan arahan-arahan, pesan-pesan Bapak ya kepada kita semua. Silakan Bapak Menteri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah lillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang kita dapatkan dalam hidup ini.
utamanya nikmat kesehatan, sehingga pada saat situasi COVID-19 ini pun kita masih dapat bertemu dalam keadaan sehat meskipun melalui online. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat dan salam kita panjatkan juga kehadirat untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, umat dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta para sahabat muslimin dan muslimat sekalian. Senang sekali saya pada sore yang baik ini bisa bertemu, berbincang-bincang agak santai dalam kaitan program yang dinamakan Pesan Ramadan pada saat bulan Ramadan ini. Saya tadi telah dikenalkan adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi, Menteri Agama Republik Indonesia. Tugas pokok saya sebagai Menteri Agama tentu saja membuat kebijakan-kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan 6 agama yang diakui di Indonesia. Ya tentu saja yang paling menonjol adalah untuk agama Islam yang dianut oleh 85% rakyat Indonesia. Saya bukan ustadz atau bukan kiai. Namun demikian, saya termasuk pemeluk agama Islam yang fanatik. Bukan semata-mata karena saya lahir dibesarkan di Aceh, tapi ya memang sejak kecil kami semua ke masjid, dan kehidupan yang masa lalu itu pada saat masih kanak-kanak, khususnya dalam bulan Ramadan, buat kami sangat-sangat menyenangkan. Kebiasaan yang tetap berlanjut sampai sekarang bagi saya adalah membaca Al-Quran dan membaca bermacam-macam buku-buku. Tentu saja di dalamnya juga banyak buku-buku tentang Islam. Saya senang memberikan kebangsaan tentang masalah kesabaran menghadapi musibah dan lain sebagainya. Dan yang selalu saya gunakan lebih banyak adalah pendekatan dari aspek agama. Karena saya memandang pendekatan dari aspek agama paling bisa diterima oleh semua orang dan gampang juga untuk dicerna atau disebarluaskan. Ini saya ingin bicara tentang pesan Ramadan ya adalah saya buat temanya menjalankan Ramadan 1441 Hijriah dengan meneladani Rasulullah yang memimpin dengan akal sehat. Saya ulangi, yang di mata saya selalu melakukan kepemimpinannya dengan akal sehat. Dan kita juga pahami bersama bahwa di Al-Quran pun dikatakan bahwa sehingga kalau kita bersama menyontoh Rasulullah adalah memang sesuatu yang pantas ditelani. Dan bagi saya dalam kaitan ini. Dan saya juga mengangkat bahwa di dalam surat Sabah ayat 46, Allah memerintahkan kepada kita, kepada manusia, tatafakkaru. Tatafakkaru. Tatafakkaru itu artinya berpikirlah. Berpikirlah. Apa yang di relevansinya yang ditunjukkan Allah dalam surat itu adalah bahwa Allah mengangkat Rasulullah sebagai Rasul di muka bumi, dan pada saat itu tidak banyak manusia yang percaya. Allah mengatakan begini dalam rangkaian ayatnya itu. Muhammad itu manusia yang baik, bukan orang gila, kata Allah. Pesan-pesan yang dibawanya juga pesan-pesan yang sangat baik, mengingatkan kalian untuk terhindar dari azab Allah. Dan ketiga, dia tidak sedikit pun meminta upah dari kalian. Dia hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kata Allah, tatafakkaru, berpikirlah, orangnya baik, pesan-pesannya sangat luar biasa baiknya, dan dia tidak mengharap upah apapun dari Anda sekalian. Oleh sebab itu harus Anda akui bahwa dia Rasulullah itu, Muhammad itu memang betul Rasulullah. Nah, tatafakkaru ini banyak diangkat atau dipegang orang untuk menunjukkan kepada manusia lain, lalu gunakan akal sehat, berpikirlah, berpikirlah. Mungkin salah satunya diambil dari ayat ini, meskipun sebetulnya kata-kata untuk berpikir, memperdalam ilmu itu banyak sekali dalam Al-Quran.
Nah, kali ini saya ingin mengangkat tatafakkaru itu. Muhammad Rasulullah ini memang banyak memimpin dengan menggunakan akal sehat. Saya mungkin kalau saya angkat dari bawah gitu, untuk sekedar mengisi ngomong-ngomong. Dan kebetulan saya termasuk sangat suka membaca riwayat hidup Rasulullah. Karena setiap langkah, setiap saat banyak sekali contoh teladan yang bisa kita kutip. Sebagai contoh, pada saat beliau yang pertama, pada saat telah diangkat menjadi rasul, menerima ayat yang pertama, surat yang pertama, pada usia 41 tahun, tepatnya 17 Ramadan, tahun Gajah ke-41, atau tahun Masehi itu diyakini adalah 6 Agustus 610 Masehi. Setelah diangkat sebagai rasul, mendapat ayat diberikan ayat Al-Quran yang pertama, ia mendapatkan ancaman-ancaman dan tantangan-tantangan yang luar biasa beratnya. Hampir semua orang di sukunya maupun di suku-suku lain yang ada di Makkah itu membenci dia. Dia diancam, mau dibunuh, kemana-mana, caci maki dan lain sebagainya. Tapi dia tetap menggunakan akal sehatnya. Rasulullah tidak marah dan tetap dengan teguh menyebarluaskan ajaran yang diterima dari Allah. Dia mulai, akal sehatnya mengatakan, saya mulai saja dari keluarga-keluarga saya. Sehingga Rasulullah mulai menyebarkan luasan Islam dengan berangkat dari keluarga-keluarga dekat di sekitarnya. Dan Siti Khadijah, kalau tidak salah saya, adalah orang yang pertama menganut agama Islam, memeluk agama Islam. Ia tetap sabar menghadapi berbagai macam serangan dari segala penjuru. Dan alhamdulillah dia mempunyai paman yang luar biasa yang namanya Abu Talib. Meskipun sampai akhir ayatnya Abu Talib tidak pernah masuk Islam, tapi dia pahlawan yang luar biasa melindungi Rasulullah dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Rasulullah merasa kalau di Mekah, di kota Mekah, dia banyak sekali menghadap hambatan, dia gunakan pikirannya yang rasional, pikiran yang masuk akal, dia keliling ke tepi-tepi kota, mendatangi kabilah-kabilah di sekitar Mekah. Kemudian dia juga bertemu dengan kabilah-kabilah dari Madinah, yang mungkin beliau sudah punya berpikiran bahwa nanti suatu saat mungkin saya akan ke Madinah, sehingga sebelum saya ke Madinah, saya harus punya, katakanlah, pengikut-pengikut saya yang sudah lebih dulu ada di Madinah. Sehingga kembali saya katakan dalam situasi seperti itu pun, dia tetap tenang, menggunakan akal sehatnya, menyebarkan Islam dengan cara-cara yang sangat taktis dan strategis, sehingga meskipun tidak berhasil membawa kaumnya untuk memeluk Islam, tapi paling tidak sudah cukup banyak yang memeluk agama Islam pada saat itu. Kemudian memutuskan untuk hijrah ke Madinah, itu betul-betul sebuah kota pertahanan yang sangat bagus. Tidak bisa dilekati dari barat, karena medannya demikian sulitnya, tebing-tebing tajam. Tidak bisa juga didekati dari selatan, karena memang itu juga medannya sangat-sangat sulit, berbukit-bukit penuh dengan pohon-pohon, bukit-bukit terjal. Dan dari timur pun sama sulitnya, dan kalau orang mencoba dari Mekah untuk mencoba menyerang Madinah dari timur, tentu saja dia juga harus melambung jauh. Dataran yang terbuka sedikit hanya di bagian barat laut, tidak salah saya, antara barat ke utara. Jadi dalam memilih Madinah pun sebagai kota untuk beliau kemudian hijrah, itu juga sebuah pemikiran yang luar biasa menurut saya. Dan keuntungan lain, sebagian kaum Ansar yang ada di Madinah sudah mulai tergalang oleh Rasulullah. Pada saat beliau masih di Makkah, dia sudah menerima utusan-utusan dari, sehingga pada saat turun ayat yang mendukung untuk pindah dengan cepat, para sahabat diberangkatkan mendahului Rasulullah. Karena beliau tahu kalau beliau termasuk di antara rombongan sahabat yang banyak itu, mungkin nanti dikejar oleh kaum musyrikin Quraisy, bisa sahabat-sahabatnya juga akan terkena. Sehingga sahabat diberangkatkan tanpa Rasulullah. Begitu kaum musyrikin Quraisy sadar bahwa kebanyakan pengikut Muhammad sudah mulai berpindah ke Madinah, beliau segera mengambil langkah-langkah untuk mencari Rasulullah Muhammad dan membunuhnya. Untuk itu Rasulullah juga melakukan kegiatan-kegiatan penyesatan sebelum berangkat ke Madinah.
beliau ke kediaman Abu Bakar dulu. Dari kediaman Abu Bakar kemudian ke Gua Sur selama 3 hari di sana. Sehingga kaum musyrikin Quraisy yang mencari beliau itu kemudian kebingungan, apa dia sudah ke Madinah atau sudah kemana. Setelah 3 hari di Gua Sur, situasi agak lebih aman, beliau langsung berangkat ke Madinah, berhenti di Kuba beberapa hari. Kita tahu bersama bahwa beliau membangun Masjid Kuba, masjid yang pertama dibangun pada saat era Rasulullah. Jadi ingin saya katakan, keputusan dan langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah menuju ke Madinah, pun hijrah ke Madinah, sebuah langkah-langkah strategis yang luar biasa dengan menggunakan akal sehat. Itu juga kemudian pada saat Perang Badar misalnya. Perang Badar juga sebenarnya bukan perang yang disengaja, yang sebenarnya tujuannya untuk menghambat kafilah musyrikin Quraisy. Kemudian oleh pasukan musyrikin Quraisy di bawah pimpinan Abu Jahal segera mengambil inisiatif untuk menyerang pasukan Rasulullah yang memang kekuatannya kecil, tidak sebanding dengan kekuatan musyrikin Quraisy pada saat itu. Pasukan Rasulullah duluan datang ke Badar, duluan sampai. Nah, segera Rasulullah menata pasukannya di Badar. Kemudian seorang sahabat yang bernama Al-Habab bin Munzir mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Hai Rasulullah, apakah posisi pasukan kita di sini ini atas petunjuk Allah atau atas pertimbanganmu?" Rasulullah mengatakan, "Ini atas pertimbanganku sampai dengan saat ini." "Kalau gitu Rasulullah, aku memberikan masukan yang lebih baik padamu," kata sahabat yang bernama Al-Habab bin Munzir. "Aku tahu di daerah Badar ini, karena aku biasa ke sini, di sini ada sebuah satu-satunya sumber air yang sangat baik dan tempatnya strategis. Kalau kita duduki sumber air itu, pasti pasukan musyrikin Quraisy akan menjadi sangat-sangat kehilangan momentum untuk melakukan serangan. Karena itulah satu-satunya sumber air yang ada di Badar." Rasulullah dengan menggunakan pemikiran akal sehatnya segera setuju, segera memindahkan pasukannya ke posisi itu, dan ternyata memang betul luar biasa sekali, pasukan musyrikin Quraisy yang kuat itu dengan gampang dikalahkan, karena mereka tidak mendapat sumber air, tidak dapat bertahan lama, kemudian segera kembali ke Makkah. Kembali saya katakan, Rasulullah selalu menggunakan akal sehatnya. Perang Uhud juga demikian. Ya, meskipun awalnya perang Uhud ini Rasulullah tidak berkenan sebetulnya melakukan peperangan di Uhud. Beliau ingin biar pasukan musyrikin Quraisy itu masuk ke Madinah. Tapi karena sudah hasil musyawarah bersama, tetap dilakukan. Dan Rasulullah juga muncul strategi yang sangat baik. Sehingga dengan mudah pasukan-pasukan musyrikin Quraisy itu dapat dipukul mundur. Hanya sayang kemudian hartanya banyak tertinggal, segera tergoda untuk turun, untuk ikut mengambil harta. Akibatnya pasukan-pasukan berkuda yang musyrikin Quraisy yang ada di belakang bukit segera masuk menduduki dua bukit yang ditinggali oleh pasukan panah itu, sehingga situasinya menjadi berbalik. Pasukan Rasulullah menjadi sangat terjepit, koncar-kacir, dan pada saat itu 70 pahlawan syahid di sana. Termasuk sekian puluh lagi mengalami luka-luka, termasuk Rasulullah. Di sini memang Rasulullah menggunakan akal sehatnya dalam mengambil keputusan, mengirim strategi yang sangat baik, sehingga pasukan musuh dapat dikalahkan. Sayang bahwa anak buahnya ada yang tergoda dengan harta, sehingga mereka tidak. Begitu juga pada saat perang Azab, atau perang Farid, atau perang Kandak di Madinah. Itu pada saat itu musim dingin yang sangat luar biasa. Karena pasukan Rasulullah sebetulnya yang tadinya kuat, karena ada pengkhianatan di dalam, menjadi agak lemah. Kesempatan ini digunakan oleh kaum musyrikin Quraisy atau kaum kafir Quraisy ini untuk melakukan serangan ke Madinah. Sebagaimana saya katakan tadi, pada saat itu bahwa medan Madinah sangat baik untuk pertahanan. Sehingga yang mereka tidak mungkin bisa masuk ke kota Madinah kecuali dari arah, kalau tidak salah saya, barat laut, itu dari arah barat laut, antara barat dan utara. Dia hanya bisa masuk melewati itu. Pada saat Rasulullah sedang berpikir
berpikir strategi apa yang dipakai. Seorang sahabat, saya lupa namanya, tapi sebentar lagi mungkin saya akan ingat, menyarankan kepada Rasulullah, karena mereka tidak mungkin melewati jalan lain, hanya mungkin melewati satu-satunya jalannya ini, yang terbuka ini, kita gali saja parit di sini yang dalam, dan insya Allah mereka akan bisa lewat. Mereka tidak bisa lewat, kemudian terhambat di depan parit, kemudian akan dihantam oleh musim dingin yang sangat hebat. Mereka pasti pada bermatian, unta-unta yang mati, mereka kelabakan, dia pasti akan lari kembali ke Mekah. Rasulullah dengan akal sehat mengatakan, ya itu cara yang terbaik. Diambil langkah itu, sehingga pasukan kafir Quraisy itu, atau musyrikin Quraisy, lebih kurang 10 ribuan orang tertahan di depan parit, dihantam oleh musim dingin yang sangat hebat, kemudian kocar kacir, sebagian mati, sebagian ditinggal, kemudian kembali ke Mekah. Dan ada satu lagi yang ingin saya katakan, pada saat perjanjian Hudaybiyah, ini juga luar biasa sekali, Rasulullah menggunakan akal sehatnya. Pada saat para sahabat menganggap perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian yang merugikan umat Islam, tapi Rasulullah mengatakan tidak, ini justru perjanjian yang sangat-sangat menguntungkan umat Islam. Rasulullah bisa menangkap dengan akal sehat beliau, meskipun sebagian besar sahabat belum bisa menangkap keuntungan itu. Ada beberapa persyaratan dalam perjanjian Hudaybiyah itu, tapi saya ingat sekali yang sangat menguntungkan Rasulullah adalah bahwa adanya perjanjian damai untuk tidak saling serang selama, lupa saya, mungkin 5 tahun atau 10 tahun. Selama ini Rasulullah dari Madinah tidak bisa ekspansi kemana-mana karena takut diserang dari selatan oleh kafir Quraisy dari Mekah. Nah, begitu ada perjanjian tidak saling serang, Rasulullah senang sekali menandatangani itu, perjanjian itu, dan kemudian setelah ditandatangani, Rasulullah kembali ke Madinah. Rasulullah mengerahkan pasukan ekspansi kemana-mana, ke utara, ke timur, sehingga dalam waktu singkat saja kekuatan umat Islam sudah sangat-sangat berlipat ganda. Padahal pada saat Rasulullah menandatangani perjanjian itu, sebagian sahabat menangis karena merasa suatu yang sangat merugikan umat Islam. Tapi Rasulullah dengan akal sehatnya mengambil keputusan, tidak, ini betul-betul sangat-sangat menguntungkan bagi umat Islam. Nah, demikianlah Bapak, Ibu, sekalian, akal sehat yang selalu kita gunakan dalam setiap mengambil keputusan. Allah pun mengingatkan, tadi saya katakan, bahwa tatafakkaru, berpikirlah, gunakanlah akal sehatmu. Nah, itu maka saya katakan bahwa tadi sangat baik kalau kita mencontoh Rasulullah, karena hampir semua perjalanan perjuangan Rasulullah saya lihat menggunakan akal sehat yang luar biasa. Nah, ingin saya ajak ini untuk kita contoh dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita dalam bulan puasa berhadapan dengan ancaman wabah COVID-19. Kita tahu kita tetap ingin banyak beribadah sesuai dengan kehadiran Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan pengampunan. Semua kegiatan ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda. Dan di bulan Ramadan terdapat beberapa ibadah yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Seperti sholat tarawih, zakat fitrah, misalnya di ujung Ramadan. Perayaan Nuzul Quran, misalnya. Jadi kita ingin manfaatkan betul, mestinya bulan Ramadan itu beribadah. Pada sisi lain, adanya wabah COVID-19 yang sangat-sangat berbahaya ini, yang penyebarannya sangat menakutkan. Satu, bisa melalui penyentuhan kulit, bisa bersentuhan dengan pakaian orang yang terpapar, bisa dengan mengkena virus yang disebarkan oleh orang yang batuk, oleh bersinnya orang yang terpapar, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, makanya kita menyepakati, merumuskan protokol kesehatan bahwa harus dihadapi dengan cara antara lain pakai masker, cuci tangan yang bersih, pakai disinfektan, cuci tangan pakai sabun, jangan bersentuhan dengan orang, kemudian jangan bergerombol, dan lain sebagainya. Nah, ini dua hal seolah bertentangan. Bagaimana satu sisi memanfaatkan Ramadan untuk meningkatkan ibadah, satu lain banyak sekali pembatasan. Nah, mungkin disinilah dulu kita tidak saja berbicara tentang rumusan-rumusan ibadah, tapi juga menggunakan akal sehat.
Tuhan kembali mengajarkan kita bukan saja mengingatkan iman dan takwa, tapi juga menggunakan akal sehat. Tatafakkaru. Padahal puasa itu wajib, harus kita lakukan. Sebagaimana disebut dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu lakukan puasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, momentum ini tidak boleh kita tinggalkan. Puasa tetap kita lakukan dengan sebaik mungkin. Nah, cuman ibadahnya harus kita sesuaikan dengan masalah kehadirannya protokol kesehatan terkait dengan wabah COVID-19. Salah satu misalnya kita tidak boleh mudik. Wah, padahal mudik itu termasuk salah satu mensemarakkan Ramadan. Kita meningkatkan silaturahmi dan lain sebagainya. Tapi begitu kita ingat kata Allah, tatakkafaru, gunakan akal sehatmu. Satu, kalau kamu pulang bersama keluargamu mudik, maka kamu sangat mungkin membawa virus dari kota itu ke kampungmu. Mungkin buat kamu atau buat kita tidak menimbulkan apa-apa karena kebetulan daya tahan tubuh kita mungkin agak kuat. Tapi begitu kita pulang ke kampung, virus kita bawa, kita bagi kepada orang tua kita, pada saudara-saudara kita di kampung, akhirnya menyebarlah di kampung. Atau kalau dalam situasi sekarang, begitu kita sampai kampung, kita mesti isolasi mandiri selama 2 minggu. Sudah jauh-jauh kita pulang bersama keluarga, bersama istri, bersama anak kita, begitu sampai di kampung, kita menjadi manusia yang diisolasi selama 2 minggu. Jadi juga membebani keluarga kita yang kita bawa pulang. Sehingga waktu yang lalu saya gunakan tagline, kalau Anda sayang keluarga dan sayang orang tua dan saudara di kampung, jangan mudik. Nah kembali tadi, kalau kita gunakan akal sehat begitu. Lainnya juga kita tidak dilarang tidak boleh juga ziarah kubur misalnya. Tentu aja ziarah kubur ini banyak baiknya. Kalau kita kuburan, paling enggak kita bisa berdoa dengan khusyuk untuk saudara kita atau saudara kita, orang tua kita yang dimakamkan di sana. Bisa saja dari mana-mana, tapi pada saat kita dimakam itu tentu kita akan menjadi lebih khusyuk. Tapi dalam situasi sekarang dilarang, jangan. Takutnya Anda datang ke kubur nanti, bertemu dengan orang banyak, Anda pulang bawa virus itu pulang ke rumah dan menulari anak-anak Anda. Jangan. Begitu juga tentang sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat tarawih misalnya. Nggak usah di masjid. Kalau di masjid takutnya Anda bersinggungan dengan orang, bersinggungan dengan bajunya, bersinggungan kemudian ada yang batuk, bersin, itu akan Anda membawa virus pulang ke rumah dan Anda juga mungkin ketularan. Kalau ada yang mengatakan, Pak, di kampung kami belum ada yang kena terpapar COVID-19, jadi tidak masalah kami sholat berjamaah di masjid. WHO mengatakan bahwa sekarang banyak sekali yang terpapar COVID-19 tanpa gejala. Jadi perasaan kita, teman di samping kita sehat-sehat aja. Padahal dia sudah terpapar COVID-19. Sehingga dengan demikian, meskipun belum ada di situ, kami tetap sarankan atau anjurkan dengan keras, tidak usah lah. Kasihan nanti. Anda niatnya baik, kemudian tadinya mengharapkan manfaatnya banyak, tapi ternyata mudarat yang Anda dapatkan di situ. Sehingga jangan dilakukan. Itu juga sholat tarawih juga demikian. Sholat tarawih bisa kita lakukan di rumah bersama keluarga inti. Banyak manfaat yang bisa diambil di sana. Contohnya kita menjadi lebih kompak keluarga. Kita kemudian yang biasanya hanya berpikir untuk jadi makmum. Nah kemudian kembali coba menghafal beberapa ayat-ayat Quran untuk kemudian kita masukkan pada saat kita menjadi imam. Banyak hal lain, tapi kembali saya ingin berkatakan berangkat tadi bagaimana tema yang awal saya sampaikan, yaitu menjalankan Ramadan 1441 Hijriah dengan meneladani Rasulullah yang memimpin dengan akal sehat, selalu memimpin dengan akal sehat. Dan itu kita gunakan juga akal sehat kita, karena COVID-19 ini bukan main, menyebarnya sangat cepat. Kemudian kalau kita tidak antisipasi dengan baik, kita akan terkena, atau mungkin keluarga kita yang terkena. Ada beberapa cerita, bahkan saya lihat bahwa ada perawat yang sehat-sehat saja, tetapi keluarganya di rumah semuanya terkena. Bagaimana bisa terkena? Karena itu tadi, perawat itu mungkin daya tahan tubuhnya agak baik, tapi pada saat dia pulang ke rumah dari rumah sakit, kemudian dia membawa virus dan virus itu ditularkan kepada keluarganya.
ada sebuah hadis yang bagus saya lihat, yang bercerita tentang karena pada saat seperti ini kita perlu selalu tawakal kepada Allah sehingga Allah berkenan, kita sabar, tawakal sehingga Allah berkenan untuk mencabut wabah itu dari kita semua. Tapi tawakal itu juga bukan berarti kita mengabaikan kepentingan-kepentingan kesehatan atau kepentingan-kepentingan lain yang di luar masalah ketawakalan. Saya masih ingat ada sedikit riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, katakan ada laki-laki yang datang ke masjid, kemudian tanpa mengikat untanya masuk ke dalam masjid. Kemudian bertemu Rasulullah mengatakan, lebih baik kau ikat dulu untamu, baru kau tawakal. Jadi kembali ikat dulu untamu, baru tawakal. Jadi dengan demikian memang tidak boleh kita berpikir tawakal, kemudian mengabaikan usaha-usaha, mengabaikan akal sehat lain. Dan ada hadis lain yang pernah diangkat oleh Majelis Ulama, saya setuju sekali. Riwayat dari Usama bin Zaid. Dari Nabi SAW sesungguhnya beliau bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di suatu tempat yang sedang kamu berada di dalamnya, maka kamu jangan keluar dari tempat itu. Jadi kalau kita bayangkan kita berada di kota yang sudah terkena polusi wabah ini, sebaiknya kita jangan meninggalkan tempat ini. Karena kalau kita tinggalkan tempat ini, kita pulang ke mudik, sama aja kita menyebarkan wabah itu ke teman-teman, saudara-saudara, orang tua kita di kampung. Itu hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti kita tutup dengan doa nanti pada saat selesai acara. Tapi kembali, saya ingin mengajarkan kembali, tatafakkaru, berpikirlah, gunakanlah akal sehatmu, terutama dalam menghadapi COVID-19 ini, sehingga ibadah tetap kita lakukan dengan baik, dan kita juga terhindar dari COVID-19, dan juga saudara orang tua dan saudara-saudara kita semua juga terhindar. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri, bagus sekali arahan beliau. Beliau tidak langsung membacakan SE 6, tetapi justru mendasari ya. Jadi kita bagi semakin paham, Pak, kenapa terbit surat edaran nomor 6 2020 itu ternyata luar biasa ya. Hal-hal yang mendasarinya tadi. Ya. Jadi obsesi kita, beliau beri judul pada hari ini menjalankan Ramadan dengan meneladani Rasulullah yang memimpin dengan akal sehat. Jadi luar biasa ya. Karena memang ajaran agama Islam risalah terakhir ini diturunkan kepada Rasulullah ya. Tentu kita wajib mengikuti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah ya. Dan Islam itu adalah juga agama akal. Ad-din huwal aql ya. Ya. Tatafakkaru. Banyak ayat Al-Qur'an yang menyuruh kita berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun dan sebagainya. Ada lagi hadis Nabi, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan duniamu. Ya. Maka tadi Rasulullah walaupun beliau sebagai pemimpin justru minta pendapat ya. Tadi ketika perang Khandaq Pak Menteri ya. Ya, masukan dari Salman Al-Farisi beliau betul terima. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, betul. Iya, betul ya. Ya. Nah, itu rupanya Salman Al-Farisi itu orang yang baru masuk Islam. Beliau itu bukan asli Islam sebetulnya. Dia sudah pernah menganut agama-agama lain sebelum masuk Islam. Tapi kemudian setelah masuk Islam menjadi umat Islam yang sangat-sangat setia dan sangat taat. Iya. Salman Al-Farisi. Ya, justru itu beliau ikuti ya. Nah, baik teman-teman yang bergabung ini, ada Kak Kanwil Jawa Timur, ada beberapa Kanwil nih Pak. Dan juga ini apresiasi yang dari Papua Barat ini, Pak Aziz Hagimor, ini Kabid Bimas Islam ya. Mungkin dikasih kesempatan Pak Admin dulu Pak Sigit, yang Indonesia bagian timur ya, paling timur. Udah mendekati berbuka kayaknya ya. Paling timur udah mau buka ya? Sudah buka Pak. Iya. Silakan mungkin kesempatan pertama Pak Aziz Hagimor ya. Iya. Kalau Anda bertanya memperkuat. Iya, silakan. Mungkin cerita keadaan di sana gimana, tarawih atau tidak? Di masjid atau tidak tarawihnya?
Ya, baik. Terima kasih Pak Menteri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Aziz Higimur, Kepala Bidang Haji dan Bimbingan Islam di Kanwil, Papua Barat, Pak. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan edaran Bapak Menteri, kami sudah teruskan ke Kemenak Kabupaten Kota dan masyarakat di Papua Barat, dan alhamdulillah sudah ditindaklanjuti, dan untuk sampai dengan saat ini alhamdulillah semua masyarakat atau umat Islam yang ada di Papua Barat tetap melaksanakan sholat tarawih di rumah bersama keluarga dan membaca tadarus Al-Quran di rumah masing-masing, termasuk kami sendiri, Pak. Ya, makasih Pak. Dan mungkin yang terakhir Pak, mungkin terkait dengan yang tadi Bapak mengatakan bahwa kita terutama ASN tidak boleh mudik di kampung halaman masing-masing, dan alhamdulillah sudah kami tinjaukan juga kepada kandep-kandep di kabupaten kota di Papua Barat, dan alhamdulillah semua respon dengan surat yang Bapak edarkan kepada kami, dan kami laporkan juga alhamdulillah di Papua Barat alhamdulillah aman, terkendali dalam suasana ibadah Ramadan tahun ini, walaupun semua melaksanakan di rumah tapi tetap berjalan dengan lancar, Pak. Alhamdulillah. Demikian Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Aziz ya, Kabid Haji dan Bimas Islam di Papua Barat ya. Nah, ada lagi mungkin selain Pak Aziz, nanti sekali 2-3 orang baru Pak Menteri menanggapi. Pak Kanwil, Jawa Timur. Waktu masih ada 15 menit. Iya, Pak Dr. Jayadi, silakan Pak. Kasih kesempatan Pak Admin ya, Pak Sigit, untuk Pak Kakanwil Jawa Timur. Ini masih bagian timur ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Menteri, Pak Juredi, dan kawan-kawan sekalian. Saya teringat dengan apa yang tadi Pak Menteri sampaikan, sekaligus saya kira memperkuat kita semuanya bahwa sejatinya agama itu adin wal aklu ladin liman la aklalah. Itu saya kira ini garis besarnya seperti yang tadi Pak Menteri sampaikan. Karenanya lalu surat edaran nomor 6 itu mendapatkan argumen-argumen rasional, dan dengannya alhamdulillah kita juga mensosialisasikan ini semuanya ke semua ASN dan juga kepada semua entitas layanan Kementerian Agama, Pak Menteri. Baik, makasih. Oke. Mudah-mudahan dengan cara semacam itu dan kesempatan bulan Ramadan ini pintu rahmat segera dibuka, kemudian rahmat Allah turun, lalu kita berharap mudah-mudahan COVID ini segera diangkat. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri, menyegarkan kita semuanya tentang pentingnya penggunaan akal sehat untuk menyikapi semua keadaan. Terima kasih ya Pak. Okay. Ya. Baik, terima kasih Pak Kakanwil, Pak Jayadi ya. Ya, masih ada, silakan yang lain ya. Baik, Pak Kakanwil juga ya, silakan nih. Ini tulisannya Affanul Hakim. Fadal. Silakan dibuka suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dan Pak Direktur Penais dan rekan-rekan semua seluruh peserta. Saya Kakanwil Agama Provinsi Sulawesi Utara, Pak Menteri. Oke, thank you. Melaporkan bahwa alhamdulillah Provinsi Sulawesi Utara dengan seluruh edaran dari Bapak Menteri, alhamdulillah berkolaborasi dan bersinergik dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Lalu kita turunkan ke kabupaten kota. Alhamdulillah, khusus di Provinsi Sulawesi Utara hampirlah katakan begitu. Mayoritas semua masjid sudah mengikuti semua apa yang menjadi seruan dan himbauan oleh pemerintah, khusus Bapak Menteri Agama. Saya kira insya Allah mudah-mudahan Pak Menteri, Provinsi Sulawesi Utara dengan terus kami mengedepankan agama boleh beda, etnis boleh beda, budaya boleh beda,
tapi kerukunan di atas segala-galanya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, kami dengan teman-teman dari umat-umat lain mendukung dan ikut berkontribusi di dalam menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita umat Islam. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Menteri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Kanwil Sulawesi Utara ya. Silakan buka suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekalian, sore kemarin saya di Kelebahasa Jambinya Pak, di Cagil Pak. Digurauin orang gitu Pak ya, dan sebagian anggota MUI-nya yang masih pengen ke masjid. Jadi saya menganalisanya gini Pak, jangan-jangan hima SE yang Bapak edarkan, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama ini, dia berjalan dari Kementerian Agama, dia jalan gitu Pak. Kalau di tempat kami alhamdulillah jalan, diinstruksikan seluruh orang Kementerian Agama untuk tidak bisa menjadi contoh dan teladan di depan di dalam pelaksanaan ini. Nah, saya melihat ada entitas agama dengan grup dan berjalan sendiri-sendiri gitu. Muhammadiyah dengan sendirinya, NU dengan sendirinya segala macam. Nah, sekarang bagaimana agama itu bisa tegak bersama dari pusat. Jadi instruksinya bersama itu dari pusat ke bawah. Dari setiap masing-masing. Dari Papua Barat, Aziz tadi, dari Kanwil Jawa Timur, dari Kakanwil Sulawesi Utara, dan juga dari Jambi ya. Jadi sebagian sudah terwakili nih dari Papua, dari Pulau Jawa, Jawa Timur, dari Pulau Sulawesi, Sulawesi Utara, dan dari Jambi, Pulau Sumatera ya. Justru kita ya tadi ingin mendapatkan apa namanya? Mungkin satu lagi ya, yang unsur penyuluh mana? Silakan kalau ada unsur penyuluh, karena ini di lapangan. Ibu Nur Aliyah. Oke, Nur Aliyah. Satu lagi, biar lengkap 5 orang. Silakan Ibu Nur Aliyah, penyuluh ya. Ya. Karena ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Fadhali. Assalamualaikum warahmatullahi. Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, ujung sekali di Pulau Sumatera nih. Izin melaporkan pula bahwasanya dengan surat edaran yang diterbitkan, surat edaran nomor 6 itu tahun 2020 tertanggal 6 April itu kami sudah sosialisasikan ke musola-musola, masjid-masjid yang berada di Bandar Lampung, dengan didampingi juga oleh Babin Kamtibmas, pihak kelurahan, kecamatan, juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah yang bersangkutan. Dan alhamdulillah apa yang kita harapkan telah dijalankan, masyarakat mengerti bahwasanya bukan berarti kita melarang, bukan berarti kita menolak untuk beribadah, tapi kesemuanya adalah bagi kemaslahatan kita bersama. Demikian Pak Menteri Agama, juga rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Aliyah, penyuluh kita di Lampung ya. Baik, genap 5 orang ya yang sudah memberikan tanggapan atau laporan-laporannya ya. Untuk itu saya kembalikan Bapak Menteri ya untuk memberikan tanggapan balik. Silakan Pak Menteri. Ya. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua jajaran Kementerian Agama dari tingkat pusat sampai tingkat ujung tombaknya sekali, penyuluh agama yang telah melakukan tugasnya dengan sangat baik demi kepentingan umat dan kepentingan keselamatan umat dan kelancaran ibadahnya. Terima kasih banyak. Kemudian saya ingin menanggapi tanggapan sedikit lagi tentang masalah tadi Sulawesi Utara, bahwa memang suatu hikmah lain yang kita dapat selama COVID-19 ini adalah betul-betul kita kerukunan umat beragama itu teruji dengan baik. Kita semua tidak peduli dokter itu agamanya apa, pasien agamanya apa, perawat agamanya apa, sponsor agamanya apa, semua kita bergotong royong untuk bisa betul-betul bisa bekerja sama dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Kita juga terharu misalnya ada dokter yang non-muslim kena wabah meninggal padahal masih muda,
Dan dia sebelumnya juga merawat pasien yang muslim misalnya. Kita terhenyuh sekali. Hendaknya ini betul-betul kita pegang bersama. Allah mengatakan kita sengaja diciptakan berbeda-beda dengan tujuan lita'arafu, supaya kita saling kenal. Dan saling kenal ini betul-betul telah kita tunjukkan selama wabah COVID-19 ini. Itu ingin saya sampaikan. Kembali terima kasih kepada semua pihak. Yang nutup doa siapa Bapak? Baik. Terima kasih Pak Menteri ya. Jadi kita semakin mendapatkan pencerahan dari beliau ya. Sehingga kita tidak ragu-ragu menyampaikan mensosialisasikan surat edaran nomor 6 tahun 2020 itu ya. Artinya semakin mendapat pengertian mengapa itu kita mesti terbitkan, Bapak Menteri terbitkan. Tentu ini sangat sesuai dengan ajaran Islam ya. Yang tadi Rasulullah itu memimpin dengan akal sehat ya. Nah, untuk itu terima kasih atas bergabung semuanya ya. Ini seluruh Indonesia sudah terwakili ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin, amin. Opsisi ini menjadi program di Mas Islam ya. Jadi obrolan seputar soal Islam ya. Insyaallah setiap hari Senin dan Kamis ya. Alhamdulillah Pak Menteri hari ini berkenan sebagai narasumber kita. Sekali lagi terima kasih. Ini di Jakarta turun hujan ya. Di tempat Menteri hujan Pak? Hujan. Udah dari tadi. Ya. Ini deras sekali ya, makanya agak terganggu sedikit suaranya ya. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan doa dulu ya. Ya Bapak. Saya tutup dengan doa ya. Baik, Pak Menteri berdoa ya. Silakan Pak Menteri ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi. Jangan pikulkan kepada kami ya Allah beban yang kami tidak kuat memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkan kami, rahmati kami, dan ampunilah kami ya Allah. Kami sangat sadar ya Allah bahwa semua cobaan dan musibah datang adalah atas perintah dan ridho-Mu. Karenanya mohon berkenan Kau cabut cobaan wabah COVID-19 yang mendera kami saat ini. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri ya. Mudah-mudahan doanya dijawab Allah Subhanahu wa taala. Pak Menteri selalu sehat dan bisa memimpin agama sehingga agama makin maju ke depannya. Ya. Terima kasih semua yang bergabung ya. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Untuk itu saya kembalikan ke Pak Sigit selaku admin kita ya. Terima kasih, kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.